Jamaah sekalian, kesempatan ini kita akan membahas dosa besar yang selanjutnya, yang ke-50 di sini disebutkan al-baghyu, yaitu bertindak melampaui batas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah bahwasanya Tuhanku hanyalah mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Wa ma batan ma zahara minha wa ma batan. Innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, wal isma, dan perbuatan dosa yang lainnya, wal baghya, perbuatan kezaliman atau melampaui batas, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu malam yunazzil bihi sultana, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kamu ketahui. Inilah beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, dan diantaranya adalah al-baghyu, yaitu bersikap melampaui batas. Ya, hampir sama dengan perbuatan, termasuk dalamnya perbuatan kezaliman. Tapi di sini dengan kalimat al-baghyu yang bermakna bertindak melampaui batas. Dalam surah Asy-Syura disebutkan, innama as-sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah mendapatkan azab yang pedih. A'udzubillahi min dzalik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, an tawadhu hatta, agar kalian bertawadu, saling merendahkan diri. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, saling bertawadu, tidak saling menyombongkan, hatta, supaya la yabghi ahadun ala ahadin. Karena jikalau demikian, kalau kalian tidak bertawadu, tidak saling bertawadu, dan justru saling menyombongkan antara satu dengan yang lain, akan berdampak apa? Dampak melampaui batas atau bertindak semena-mena terhadap orang lain. Innallaha auha ilayya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, an tawadhu, agar kalian saling bertawadu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, agar tidak ada yang saling bertindak melampaui batas atau bertindak semena-mena di antara mereka. Wala yabkhur ahadun ala ahad, dan tidaklah berbuat yabkhur, tidak melakukan bertindak kesombongan atau berbangga-bangga atas yang lainnya. Wa fil asar, dalam satu asar disebutkan, lau bagha
jabal ala jabal. Bahkan disebutkan di sini jamaah sekalian, seandainya gunung bertindak melampaui batas antara gunung yang lain, la ja'alallahu al-baghi minhuma dakka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung yang zalim tersebut menjadi hancur berantakan. Ini kalau gunung, ini seandainya. Iya, ini menunjukkan begitu bahayanya perbuatan kezaliman seperti ini, melampaui batas, bertindak semena-mena terhadap orang lain. Ma min dzambin, kemudian mengatakan ajdar ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas atau lebih layak Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia dan juga akan dihukum di akhirat kelak, ya, selain daripada al-baghyu, bertindak melampaui batas, bertindak semena-mena, melakukan kezaliman kepada yang lain, wa qati'atur rahim, dan juga ia memutuskan silaturahim. Ini dua hal yang diwanti-wanti dalam riwayat ini jamaah sekalian, bahwasanya tidak ada dosa yang paling pantas Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia dan akan dihukum di akhirat juga, kecuali dosa melampaui batas ini, bertindak melampaui batas atau menzalimi orang, bahkan bukan cuma orang, menzalimi makhluk yang lain, wa qati'atir rahim, dan juga memutuskan silaturrahim. Wa qad khasafallahu biqarun al-ard, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenamkan Qarun ke dalam bumi. Hina bagha, ini Qarun jamaah sekalian, ya, manusia yang paling kaya di saat itu, yang merupakan juga salah satu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Namun dia sombong dan mengatakan harta ini merupakan karena kepintaran saya, hasil usaha sendiri, ilmu yang saya dapatkan, kepintaran saya, ya, tidak mengakui bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, namun mengatakan ini kan hasil usaha sendiri. Auzubillahi min dzalik. Sampai-sampai disebutkan dalam satu ayat tersebut, ada orang yang melihat hartanya Qarun yang begitu banyak, kemudian dia mengatakan seandainya kami juga diberikan demikian. Tapi ternyata dinasihati jangan demikian, ya, jangan kalian berangan-angan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Namun setelah itu Allah membenamkannya di bumi bersama hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hina bagha, dan juga karena apa? Bersikap melampaui batas ala qaumihi, terhadap kaumnya pada saat itu. Faqad akhbarallahu taala anhu biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, namun dia melampaui batas terhadap masyarakatnya pada saat itu. Ila qaulihi, sampai ayat Allah SWT mengatakan fa khasabna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan, benamkan Qarun itu ke dalam bumi dengan hartanya, dengan rumahnya. A'udzubillahi min dzalik. Di sini disebutkan jemaah sekalian makna al-bagh, ya, makna al-bagh dalam ayat ini, kenapa Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Di sini pertama disebutkan annahu ja'ala al-bughya ja'alan ala an tuqdhiba Musa alaihissalam bi nafsiha fa fa'alat fastakhlafa Musa ala ma qalat fa akhbarat bi qissatiha ma Qarun wa kana hadha bughyat qala Ibnu Abbas.
Dia melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Musa itu tertuduh di saat itu. Kemudian yang kedua, di antara artinya annahu bagha bil kufri billahi. Sikap melampaui batasnya itu karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga yang di antara tafsirannya adalah annahu atala thiyabahu shibran qalahu Atha al-Khurasani. Karena dia juga termasuk orang yang membiarkan pakaiannya sampai shibr, sampai walaupun sejengkal dia biarkan menyapu tanah pakaiannya. Annahu kana yakhdum Fir'aun, dan juga dalam satu tafsiran disebutkan Qarun ini pernah juga sebagai membantu Fir'aun untuk berbuat kezaliman terhadap Bani Israel. Nah, ini salah satu hal yang disebutkan dalam pembahasannya jamaah sekalian. Juga dalam buku yang lain, kitab yang lain disebutkan tentang hal ini jamaah sekalian, adalah Qarun itu termasuk dikatakan melampaui batas atau bertindak semena-mena karena dia membayar seorang pelacur untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam telah berbuat perzinahan dengannya. Namun ketika pelacur itu diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bersumpah atas tuduhannya itu, dia memberitahu bahwa sebenarnya ia hanyalah suruhannya Qarun. Ini seperti dituturkan oleh Ibnu Abbas. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah sekalian juga disebutkan dalam satu riwayat, dijelaskan oleh para ulama kita, maka barang siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan dengan hartanya, itu dikhawatirkan akan dikumpulkan bersama Qarun pada hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Nah, dan tentunya juga dalam kitab yang lain disebutkan di antara bentuk tindak semena-mena bukan hanya kepada manusia saja, bahkan kepada hewan pun. Sebagaimana yang kita sudah tahu hadisnya jamaah sekalian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena membunuh seekor kucing. Membunuh seekor kucing dalam artian karena apa? Dia mengurungnya, mengurung kucing tersebut dan tidak memberi makan sampai mati. Kalau membunuh karena dia mengganggu atau merusak dan sebagainya, itu beda lagi halnya. Tapi yang dimaksudkan di sini, dia melampaui batas. Ya, dia melampaui batas, menyiksa. Bahkan jamaah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama kita, tikus saja yang dianjurkan untuk dibunuh, itu katanya kalau kita buat perangkap harus segera dibunuh, jangan sampai tersiksa. Tidak boleh menyiksa binatang, tidak boleh menyiksa binatang. Jadi kalau memang ada binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, langsung segera supaya dia langsung mati. Olehnya itu di dalam Islam, ketika untuk salah satu hikmahnya kenapa disyariatkan penyembelihan, disembeli agar terputus kedua uratnya untuk makan, karena salah satunya supaya dia langsung mati di situ, supaya langsung mati. Karena dia disiksa, ini yang menyebabkan perbuatan kezaliman, perbuatan kezaliman. Nah, wanita tersebut dia sudah kurung dan tidak beri makan. Kenapa tidak dibiarkan saja pergi, misalnya diusir, cari makan sendiri? Ini menunjukkan begitu bahayanya jamaah sekalian. Dan tidak boleh kita menyiksa atau membunuh binatang dengan cara membakar. La yajuz ta'dzib bin nar. Tidak boleh menyiksa atau membunuh binatang dengan membakar, karena hak membakar hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin masih kita banyak atau ada yang kita lihat yang biasa bakar-bakar semut, padahal semut itu asalnya dilarang untuk dibunuh. Semut asalnya dilarang untuk dibunuh.
Tapi kalau mengganggu tidak apa-apa, dibunuh tapi jangan dibakar. Nanti disapu saja atau diapa, tapi jangan sampai dibakar. Ya, binatang apapun juga jamaah sekalian, kalau ada binatang yang tidak boleh dibunuh, tapi kalau dia mengganggu dan bahkan bisa membahayakan kita, maka tidak apa-apa kita bunuh dia. Nah, tapi ingat, jangan sampai melakukan penyiksaan. Jangan sampai melakukan penyiksaan. Harus dia segera mati dengan cara dia langsung mati. Nah, ini diantara bentuk bertindak semena-mena, penyiksaan. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam awal athar tadi ini, riwayat yang tadi kita sebutkan, seandainya gunung dengan gunung saling atau menzolimi satu sama yang lain, maka yang berbuat zalim tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau gunung. Bagaimana kalau manusia? Makanya pantas disebutkan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia dan akan diazab pada hari kiamat juga, naudzubillah min dzalik, kecuali dosa al-baghyu ini, sikap melampaui batas dan memutuskan silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian adalah bertindak semena-mena terhadap orang lemah. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan secara umum ya, terhadap orang lemah, budak, istri dan binatang. Ini sudah kita sebutkan tadi secara umum. Sudah masuk di dalamnya semua di sini. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, pernah suatu saat ada seorang sahabat mencambuk budaknya. Kemudian ada suara yang didengar yang memanggilnya dan menasihatinya. Ternyata yang menasihatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud ya, sahabat tersebut mengatakan, dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa untuk memberikan hukuman kepadamu. Kalau kita bertindak semena-mena kepada orang, melampaui batas, memberikan hukuman dan sebagainya, sesungguhnya Allah SWT lebih mampu daripada kita. Ya, maka harus berhati-hati ya dengan perbuatan yang seperti ini. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ya sahabat tersebut pun memerdekakan budak tersebut. Termasuk di dalamnya di sini adalah disebutkan wazauja, istri. Tidak boleh kita bersikap melampaui batas kepada istri kita. Makanya dalam satu hadis disebutkan la tadribil wajah, sampai menampar wajah pun itu tidak diperbolehkan. Ya, kepada siapapun jamaah sekalian, tidak boleh kita menampar wajah, memukul wajah, apalagi kepada istri. Harus kita tahan tangan kita jamaah sekalian, karena termasuk ya bersikap melampaui batas. Kenapa dengan wajah? Sebagaimana sudah kami sampaikan, wajah ini hampir semua panca indera ada pada wajah. Kalau dipukul, dicederai, bisa cedera penglihatannya atau pendengarannya dan sebagainya yang berkaitan dengan yang ada pada wajah. Maka kita harus hati-hati dalam masalah menampar ini. Kemudian disebutkan selanjutnya jamaah sekalian adalah makruh hukumnya membunuh binatang secara sia-sia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala usfuran abasa. Barang siapa yang membunuh seekor burung kecil secara sia-sia, dia bunuh saja untuk main-main saja, ya sekedar bunuh saja. Kemudian disebutkan ajja ilallahi, burung-burung itu akan berteriak kepada Allah pada hari kiamat nantinya. Katanya, yaqulu ya Rabb, inna fulanan qatalani abasa walam yaqtulni limanfa'atin. Ya Allah, sungguhnya orang itu pernah membunuh saya secara sia-sia saja, bukan untuk dimanfaatkan. Ya, bukan untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimakan dan sebagainya.
Ya memang itu dia ya iseng saja. Maka kita tidak boleh yang seperti itu jamaah sekalian. Ya makruh pula memburu burung pada musim menetasnya. Berdasarkan riwayat dalam asar, makruh menyembelih binatang di hadapan induknya. Ya berdasarkan riwayat dari Ibrahim bin Adam rahimahullah, katanya seorang laki-laki menyembelih seekor anak sapi di depan induknya, kemudian Allah melumpuhkan tangannya. A'udzubillahi min dzalik. Ya kita harus beradab dalam masalah menyembelih pun, itu harus kita beradab jamaah sekalian. Kita hindarkan, ya jangan menyembelih binatang di depan yang masih hidup. Harus ditutupi, ya, dijauhkan. Karena seakan-akan melihat ini sudah merasa tersakiti sebelum disembelih. Ya apalagi kalau di depan induknya dibunuh. Maka ini perlu kita hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Kemudian selanjutnya dikhususkan lagi di sini adalah menyakiti tetangga. Kalau tadi kita bahas secara umum al-baghy melampaui batas, maka di sini disebutkan secara khusus tentang menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi, demi Allah, la yu'min, tidak beriman. La yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sampai 3 kali Nabi SAW bersumpah mengatakan, demi Allah tidaklah beriman, tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Qila wa man ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, siapa mereka ya Allah ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. A'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW sampai bersumpah 3 kali jemaah sekalian, wallahi la yu'min. Ya, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilakunya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan jemaah sekalian, ketika ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di sana ada wanita, kalau pada siang hari berpuasa, pada malam hari qiyamul lail, tapi lisannya tidak aman pada tetangganya. A'udzubillahi min dzalik. Maka apa dikatakan kepadanya? Dia la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Fahiya finnar, dan dia termasuk penghuni neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ini harus kita hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati dengan masalah yang seperti ini. Ya, masalah tetangga kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai pada hari kiamat dengan pahala ibadah yang begitu banyak namun menjadi bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Dibayar kezaliman tersebut dengan amalan-amalan pernah kita lakukan. Na'udzubillah. Maka dari sekarang jamaah sekalian, kalau masih ada yang seperti itu dengan tetangganya, kita berbuat baik, kita meminta maaf, yang memberikan hadiah lah atau apalah, supaya kembali hubungan tetangga kita menjadi baik. Kemudian disebutkan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Bahkan dalam riwayat disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian diberikan tafsir di sini jemaah sekalian. Tetangga itu ada 3. Tetangga muslim dan masih kerabat. Yang kedua, tetangga muslim yang bukan kerabat. Yang ketiga adalah tetangga non muslim. Ya, tetangga yang bukan Islam. Selama dia tetangga kita, tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Bahkan kepada orang yang non muslim. Selama dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah agama. Kalau masalah agama tidak boleh kita tolong menolong. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Makanan yang disuguhkan sebagaimana Nabi SAW pun memakan
makanan yang disuguhkan dari wanita Yahudi, sembelihan dari wanita Yahudi, tapi sudah diracuni saat itu. Ini menunjukkan kebolehannya. Ya, asalnya tidak boleh, tapi karena ada pengkhususan, istisna, pengecualian dalam Al-Quran disebutkan, ya boleh memakan sembelihan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat tidak diketahui bahwasanya dia menyembeli dengan atau memukulnya misalnya dan sebagainya, atau tidak diketahui bahwasanya dia menyembeli dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan bukan pada hari raya mereka. Ketika ada makanan dari hari raya mereka yang merupakan sembelihan, itu tidak boleh kita makan. Tapi selain daripada itu boleh. Selain daripada itu boleh kita makan. Tapi tidak boleh mendatangi acaranya. Kalau dibawakan makanan berupa mungkin kue-kue, ya buah-buah, silahkan, tidak mengapa, diambil. Tapi kalau sembelihannya yang disembeli, maka tidak boleh diambil. Tidak boleh dimakan. Karena dikhawatirkan itu disembeli karena untuk hari rayanya. Untuk hari rayanya yang tentunya ini masalah keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Dan Nabi SAW menjenguk orang Yahudi yang sakit dan beberapa hal yang lainnya dalam masalah muamalat. Jadi kita harus perhatikan ini hubungan tetangga kita. Tetangga yang pertama tadi disebutkan tetangga muslim dan masih kerabat kita. Tetangga yang kedua adalah tetangga muslim dan bukan kerabat. Yang ketiga adalah tetangga yang bukan muslim. Tetangga pertama memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai orang Islam, dan hak sebagai kerabat. Subhanallah. Kerabat kita apalagi, sudah tetangga, kerabat lagi. Ya ini paling lebih dahulukan ini. Ya paling perlu diperhatikan karena 3 hak di situ. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang Islam, hak sebagai kerabat. Kemudian tetangga kedua memiliki 2 hak saja, hak sebagai tetangga dan hak sebagai orang Islam. Maka tetangga yang ketiga memiliki 1 hak saja, yaitu hak sebagai tetangga saja. Ya, ini harus diperhatikan jamaah sekalian. Siapapun dia, tetangga kita, ya maka kita harus ya berbuat baik kepadanya dan tidak boleh menzoliminya. Tidak boleh menzoliminya. Abdullah bin Umar bertetangga dengan seorang Yahudi. Jika dia menyembelih kambing, selalunya dia berkata, bawakan sebagian dagingnya untuk tetangga kita yang Yahudi tersebut. Nah, ini bentuk toleransi yang sebenarnya. Tapi dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah agama. Dalam satu hadis disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurisuhu." Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga itu juga memiliki hak waris. Sampai-sampai begitu seringnya Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Nabi berbuat baik kepada tetangganya, sampai-sampai beliau sangka sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tetangga itu juga memiliki hak waris, padahal tidak. Ini menunjukkan begitu pentingnya memperhatikan hak tetangga kita. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang memenuhi hak tetangga kita dan tidak melakukan kezaliman. Di dalam satu hadis jamaah sekalian, inna syarran nas manzilatan indallah man tarakahu au wada'ahu nasu ittiqa fuhshihi. A'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang karena mereka khawatir terkena perilaku bejatnya. Bahkan orang gembira kalau dia mati. A'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang yang seperti ini, justru gembira kalau dia mati. Karena begitu bejatnya perilakunya kepada orang.
Qulul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Al muslim akhul muslim. Muslim itu adalah bersaudara. La yadhlimuhu. Dia tidak boleh menzaliminya. La yakhdhuluhu, tidak boleh menghinakannya. La yahqiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna, ya at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha. Maka Nabi SAW mengatakan at-taqwa, taqwa ini di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Ya, ketakwaan di sini sampai 3 kali. Biasbi mimri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah orang itu dianggap buruk sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Cukuplah seseorang itu dianggap buruk ketika dia meremehkan saudaranya. Ini walaupun sekedar bercanda jamaah yang harus kita hindari. Hati-hati. Ya, kita merasa lebih daripada Rasul kita dan meremehkannya, menganggap kita yang lebih hebat dan meremehkan saudara kita dalam masalah apapun itu. Dalam masalah apapun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis lain disebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, wa qitaluhu, dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Dan bahkan jamaah sekalian disebutkan di sini dalam masalah perkataan, hati-hati dalam memanggil saudara kita dengan suatu panggilan. Disebutkan man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil dengan panggilan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal dia muslim, oh kafir, auzubillah min, hati-hati, dia muslim ini. Atau mengatakan wahai musuh Allah, dia muslim. Ingat, kecuali walaysa kadzalik, dan padahal tidak demikian halnya, ini dikhawatirkan dia akan kembali kepadanya. Panggilan apapun itu, ahlu bidah misalnya, padahal bukan ahlu bidah. Hati-hati jemaah sekalian. Sama semua ini. Justru dikhawatirkan dia akan kembali kepadanya. Ini kita harus hati-hati dalam berucap. Semua ucapan kita kan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengatakan sesuatu, ya memanggil saudaranya dengan sesuatu panggilan yang buruk padahal tidaklah ada pada saudaranya tersebut, ini akan kembali kepadanya sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi", ketika aku diangkat ke langit, dimi'rajkan, marartu bi qaumin, saya melewati satu kaum, lahum azfarun min nuhasin, kaum itu memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Apa yang mereka buat? Yakhmushuna wujuhahum, mereka mencakari wajah, wasudurahum, dan dada mereka sendiri. Auzubillah. Fakultu man haula ya Jibril, maka aku mengatakan, wahai Jibril, siapa mereka? Dia punya kuku dari tembaga, kemudian dia cakar wajah dan dadanya sendiri. Waliyadzubillah. Maka dikatakan, qala haula illadina, mereka lah orang-orang yakuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim, mereka lah manusia yang memakan daging manusia, menggosipinya, menggibahnya. A'udzubillahi min dzalik. Dan menodai kehormatan mereka. Ya, merusak namanya saudaranya, merusak nama temannya. Ya, menodai kehormatannya. Inilah diantara hukuman orang-orang yang akan melakukan tindak yang seperti ini, tindakan seperti ini semena-mena, kemudian menggibai saudaranya dan mencela saudaranya, menuduh dengan tuduhan yang tidak jelas.
Dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum." Ini hadis yang sangat penting kita senantiasa ingatkan kepada kita semuanya jamaah sekalian, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa terhadap orang-orang yang menunaikan solat di Jazirah Arab untuk menyembah syaitan. Tetapi apa? Mereka telah berhasil dan tidak berputus asa dalam menghasut mereka sehingga berselisih. Perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin dan di antara manusia karena hal-hal penghasutan yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pernah kita bahas tentang namimah. La yadkhulul jannatan namam, tidak akan masuk surga seorang namam. Namam adalah seorang yang menyebarkan pembicaraan kepada orang banyak atau kepada dua orang, pembicaraan yang menyakitkan salah satu dari keduanya atau membangkitkan amarah dalam hati sahabat atau teman-teman dekatnya, misalnya dengan mengatakan, si fulan mengatakan tetanggamu begini dan begitu, juga ia berbuat begini dan begitu. Ini terkecuali jika padanya ada maslahat atau faedah, semisal memperingatkan datangnya keburukan yang akan terjadi. Intinya agar mereka apa? Mereka saling bermusuhan dan berselisih. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, sebelum kita tutup, berkenaan dengan mengadu binatang ternak, binatang buas dan burung, semisal adu jago, biri-biri, anjing dan sebagainya, maka hukumnya haram. Apa bite ya? Rasulullah SAW telah melarangnya. Barang siapa melakukannya berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk pembahasan ini juga menghasut istri agar membenci suaminya dan budak agar membenci tuannya. Rasulullah SAW bersabda, terlaknatlah orang yang merusak hubungan baik istri dan suaminya dan budak dari tuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semua ini merupakan termasuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancamkan hukuman baginya di dunia dan di akhirat, waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari perbuatan yang tersebut. Demikian jamaah sekalian, segala yang benar datangnya dari Allah SWT dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri, dan mohon diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.